Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi kita selanjutnya untuk kelas 10 SMK Al-Falah. Pada kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yakni tentang pengendalian diri, husnuzon dan ukhuwah. Jadi kita nanti akan membahas 3 hal ini ya. Yang pertama, kita lanjutkan tentang pengendalian diri. Jadi kita ini selaku manusia harus bisa mengendalikan diri atas apa-apa yang dari kita inginkan. Dari sikap-sikap buruk harus kita kendalikan. Karena manusia itu berpotensi untuk melakukan suatu keburukan. Makanya harus kita kendalikan bagaimana caranya keburukan itu tidak sampai terjadi. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih itu pengendalian diri? Kita harus kendalikan. Nanti di sini akan saya beri tips-tipsnya bagaimana cara mengendalikan diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri itu adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Jadi kita harus benar-benar memilah berhati-hati mana ini yang buruk, dikontrol dirinya. Kita harus bisa memposisikan diri. Apakah ini baik, apakah ini buruk. Kalau baik lanjutkan, kalau buruk ditinggalkan, jangan dilanjutkan. Gitu ya. Jadi kita harus jadi manusia, harus benar-benar pandai bisa mengontrol diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian lihat di sini ada gambar, ada hati di sini ya. Ini gambarnya love, karena hati itu kan biasanya diidentikan dengan bentuk love gitu. Sebenarnya hati tidak seperti ini. Dan ada akal. Nah, pengendalian diri itu adalah kita harus menyatukan antara akal dan hati. Ketika kita menemukan suatu perkara, kita masukkan ke dalam pikiran dulu. Setelah pikiran kita ini baik atau buruk kira-kira. Ketika akal sudah bisa menyimpulkan, maka kita tanyakan ke hati. Karena hati kecil tidak akan pernah berbohong. Maka dari itu ketika kita sudah menyimpulkan di dalam pikiran kita, maka kemudian kita tanyakan ke dalam hati, ini bagaimana? Karena berdasarkan hadis itu sahih ya, mengatakan begini, perbuatan baik itu ketika kita laksanakan maka akan timbul ketenangan, tidak ada rasa was-was. Namun apabila itu perbuatan dosa, maka di dalam hati kecil itu ada tampak rasa takut gitu ya, dan tidak suka apabila kita ketahuan orang lain. Andai kan ketahuan orang lain, kita merasa takut atau merasa marah, tidak suka, berarti itu dosa. Seperti halnya kita mencuri. Ketika kita mencuri, kok ternyata pasti dalam hati kecil juga itu, walaupun itu penjahat, pasti dalam hati kecil juga akan merasa ada yang kurang pas. Dan ketika kita mencuri, kemudian kita bayangkan seandainya kita ketahuan orang lain atau dilihat orang lain dan kita pasti gak suka, itu berarti perbuatan jelek. Nah, bisa mencuri itu misalkan ya. Apalagi ngerasani itu misalkan kita membicarakan orang lain. Nah, kemudian kita bayangkan apabila orang lain itu mendengarkan kita, jadi kan kita tidak suka, kita langsung berhenti bicaranya, berarti itu dosa. Itu ya. Apalagi dan macam-macam. Apabila pokoknya semua perbuatan yang itu sekiranya berpotensi dosa, berpotensi buruk, kemudian apabila kita tidak suka dilihat oleh orang lain, maka berarti itu jelek, dosa. Maka harus kita kendalikan dengan cara kesimpulkan dulu dalam pikiran, kemudian tanyakan ke dalam hati. Gitu ya. Jadi dari hadis saya langsung bacakan artinya. Dari Abu Hurairah melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi, nasihatilah saya. Nabi berkata, jangan marah. Pria itu bertanya sama lagi dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus, jangan marah. Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 137. Ini ceritanya ada seorang laki-laki yang itu memang temperamental, pemarah. Nah, suatu ketika dia itu minta nasihat kepada Nabi. Nabi, tolong nasihati saya. Nabi menjawab, jangan marah. Apalagi Nabi, jangan marah. Apalagi Nabi, jangan marah. Jawabannya hanya satu, jangan marah gitu kan. Makanya
amalan terbaik itu adalah jangan marah. Karena laki-laki yang tanya kepada Nabi ini kebetulan adalah orang yang temperamental, mudah pemarah. Artinya jangan marah. Nah, ini namanya pengendalian diri. Ketika kita sedang marah, maka harus kita kendalikan bagaimana caranya agar tidak marah. Gitu ya. Seperti kalau hadis lagi mengatakan, kalau sedang marah, maka jika posisinya dengan duduk, maka berbaring. Apabila berdiri, duduk. Apabila sedang marah dengan duduk, maka berbaringlah. Gitu ya. Nanti insya Allah akan berhenti. Kemudian apabila marah, maka berwudulah. Karena berwudu itu, marah itu simbolnya dari setan, sedangkan setan itu tercipta dari api. Dan dia harus kita padankan dengan cara air, yaitu dengan air wudu. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada pengendalian diri. Di sini kita lihat ada gambar orang yang sedang bersedih atau galau itu ya, wajahnya duduk begini. Ada yang sedang merenung, itu yang tengah. Ada yang tertawa lepas karena bahagia. Nah, ada yang bahagia dengan pasangannya. Ada yang pusing megang kepalanya sampai gitu ya. Jadi kita bisa melihat gambaran orang-orang di sekeliling kita. Ada yang sedang marah, ada yang sedang bahagia. Yang bahagia itu berarti bisa mengendalikan dirinya. Nah, yang marah-marah itu adalah sedang diuji dengan untuk mengendalikan dirinya. Makanya kita kelak kalau misalkan mengalami marah atau mengalami apa ya sedang galau, maka kendalikan diri. Gitu ya. Jangan sampai ketika marah malah bantingi piring, bantingi macam-macam kan. Apalagi sedang galau malah organan, malah minum-minuman. Ini ya salah sekali. Kita harus kendalikan. Nah, pentingnya pengendalian diri dari sifat buruk manusia. Jadi sifat-sifat buruk manusia itu adalah mencuri. Ini yang harus kita tekankan, harus jangan sampai pernah mencuri. Walaupun itu sekecil apapun, ya, harus kita kendalikan diri kita. Karena memang sifat manusia itu suka sama harta. Kemudian berbohong, jangan sekali-sekali berbohong. Kita harus berusaha menjadi manusia yang benar-benar jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian marah, kendalikan marahnya tadi ya. Kemudian sombong. Sombong di sini bukan berarti sombong itu secara pengertian yang benar adalah tidak mau menerima nasihat dari orang lain, gitu ya. Namanya sombong. Nggak mau menerima nasihat dari orang lain, atau dinasihat orang lain tapi malah menyepelekan atau bagaimana, namanya sombong sekali. Ya, sama seperti kita. Kalau misalkan kita sedang diajar oleh guru di kelas, kan ucapan-ucapan guru itu semuanya berisi pelajaran, berisi nasihat. Kok kita malah tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, sama aja kita sombong. Dia kok malah tidur atau malah ngobrol, berarti kita sombong. Karena menganggap nasihatnya guru yang di depan tidak kita anggap atau tidak anggap apanya baik, berarti kita sombong. Makanya ini harus kita rubah, mindset yang harus kita rubah. Gimana caranya kita mengendalikan rasa sombong yang ada dalam diri kita? Ini harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, maka akan semakin besar. Nah, kemudian sifat baiknya itu sabar. Ini sifat baiknya kita ya. Sabar, berusaha dikendalikan. Berhati-hati atau teliti. Diteliti apa yang kurang, hati-hati. Jujur, kemudian jujur. Bersyukur atas segala nikmat apa yang telah kita peroleh, disyukuri. Karena kemudian terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Ya, kalau kita bisa memiliki 5 hal ini sudah luar biasa. Dari sabar, berhati-hati, jujur, bersyukur, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Jadi insya Allah kita akan jadi orang itu yang riang, bahagia gitu ya. Ini kita 5 ini kita bareng-bareng berusaha terapkan, berusaha gimana caranya kendalikan bisa menjadi 5 hal ini. Lanjut. Jadi pengendalian diri, aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia. Sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Jadi musuh terbesar itu sebenarnya bukan orang lain. Kalau kalian punya musuh, mungkin itu bukan musuh yang seberapa. Musuh terbesar itu adalah dirimu sendiri. Diri kita sendiri yang adalah musuh terbesar kita. Bayangkan misalkan kita sedang marah, kita ingin mengendalikan rasanya berat gitu kan. Makanya ketika saya sering menasihati kepada
teman-teman atau dengan anak-anak yang lain pasti bilang begini, sulit Pak, sulit, nggak bisa. Lah justru itulah yang harus dilawan. Kalau nggak bisa atau sulit, berarti terkalahkan sama nafsunya, yang dirinya sendiri. Memang itulah musuh terbesar itu memang diri kita sendiri. Makanya kita sering mengatakan sulit Pak, sulit gitu. Sabar, nggak bisa sabar Pak, misalnya gitu. Ya harus berusaha terus sabar, dilawan. Karena itu musuh kita sendiri, gitu ya. Nah, hanya ada satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Kendalikan terus diri kita, jangan sampai kita terkalahkan sama diri kita sendiri, gitu ya. Makanya terangi hati dengan puasa. Mengapa dengan puasa? Karena orang itu kalau puasa hawanya lemes, mau marah nggak kuat, sabar gitu ya. Kemudian jadi lemah lembut, namanya lemes puasa. Makanya puasa bisa membantu mengendalikan diri kita, gitu ya. Nah, jurus pengendalian diri di sini nanti akan saya sampaikan apa saja itu jurus pengendalian dirinya. Nah, ini saya kasih gambar Naruto ini ya, karena punya jurus. Orang-orang aja punya jurus, kita juga harus punya jurusnya. Jurusnya mengendalikan diri bagaimana? Jurusnya mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, macam-macam aja ada jurusnya. Naruto aja punya jurus, kenapa kita nggak bisa punya jurus gitu ya? Nah, jurus pertama adalah mengendalikan diri dan menggunakan prinsip kemoralan. Nah, setiap agama pasti mengajarkan kemoralan, moral baik. Misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabukan, dan tidak melakukan tidak asusila. Yang penting sesuatu yang sudah dilarang, tidak penting tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, dah bagus. Tidak mencuri itu sudah luar biasa, tidak membunuh sudah luar biasa. Ini manusia baik lah ya. Tidak menipu, tidak berbohong itu sudah sebaiknya. Tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan tidak asusila itu sudah baik sekali. Hanya kendalikan minimal jurus pertama tidak melakukan hal-hal ini tadi ya. Dengan cara ditambah lagi dan beribadah, bersujud di hadapan Allah. Kemudian jurus kedua adalah pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Kita harus berusaha menyadarkan diri kita. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Jadi kesadaran diri adalah awal dari produktivitas kerja yang mendatangkan kesuksesan hidup. Makanya kita harus butuh sadarkan diri kita dengan cara berpikir, merenung gitu kan. Itu baik atau buruk, kita sadarkan diri kita. Kemudian jurus ketiga itu dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan, misalkan pertanyaan berikut. Apa sih untungnya saya marah? Apakah benar reaksi saya seperti ini? Karena ketika kita mau marah, kita renungkan dulu, kira-kira kalau marah apa manfaatnya? Kira-kira apa keuntungannya? Kita pikirkan, ternyata misalkan nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya, ya sudah nggak usah marah, buat apa? Gitu kan. Pokoknya semua direnungkan, tanyakan dengan diri sendiri. Kira-kira kalau melakukan hal kayak gini untungnya apa, mudaratnya apa, bahayanya. Kalau ada bahayanya nggak usah dilakukan, kalau ada manfaatnya laksanakan. Gitu ya. Dan jurus keempat pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Jadi emosi naik kadang turun kayak air laut ya, pasang surut, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran. Jadi emosi kita ini sering kadang dipancing oleh faktor-faktor luar, sehingga memancing kita untuk berbuat emosi. Nah, saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Tahan, artinya sabar di sini adalah sabar, tidak marah, kendalikan dengan tenang. Ketika timbul marah, segera ambil jalan solusi yang baik, jangan buru-buru diluapkan, gitu ya. Dipikirkan benar-benar apakah manfaat kira-kira kalau dengan marah, kemudian mudaratnya, bahayanya apa apabila marah, untungnya apa, dipikirkan terus, gitu ya.
Nah, di sini ada perenungan. Misalkan saya sangat ingin mengetahui wajah musuh saya. Sebab tanpa terlihat, dia terus-menerus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Banyak rencana saya dibatalkan. Bidikan saya digagalkannya. Dia menghambat jalan saya maju ke depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, "Kamu tidak akan bisa." Pada suatu malam saya menangkapnya, memegangnya erat-erat dan mengambil cadarnya. Lalu saya melihat ke wajahnya. Wah, ternyata diri sayalah yang saya lihat. Artinya banyak potensi yang kita ingin lakukan. Misalkan sampai ingin punya cita-cita, misalkan cita-citanya menjadi seorang pegawai di bank. Itu semua harus rajin. Tapi gimana kalau mau tercapai kalau kita dari kehidupan kita saja tidak mau rajin? Dan kemudian apalagi dibayang-bayangi dengan pikiran saya tidak akan pernah bisa, saya tidak akan pernah bisa. Yakin itu adalah musuh dirimu sendiri yang mengatakan. Enggak boleh seperti namanya pesimis. Harus optimis, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Harus dilawan itu dengan kata-kata saya pasti bisa, saya pasti bisa itu kan. Ayo bangkit, ayo semangat. Jadi diri ini harus terus didorong, harus dikalahkan. Musuh terbesar yang dalam diri kita ini harus dilawan. Jangan sampai dibiarkan. Ayo, ya misalkan subuhan, ayo bangun subuh, sholat terus dipaksa tiap hari seperti itu. Nanti lama-lama akan terlatih itu ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan dari saya. Kemudian pertanyaan akan saya tulis di deskripsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.